Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dengan Ferry Anggara Lubis, pimpinan Pondok Modern Darul Ma'iyah Litahfizil Quran wa Tarbiyatil Islamiyah. Alhamdulillah, pondok kita berada di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Ranca Manja, RT 1 RW 11, Desa Citapen, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, Pondok Modern Darul Ma'iyah berdiri tahun 2020. Awal mula pondok ini didirikan dari Rumah Tahfiz Quran Al-Huda. Peserta didiknya dari anak-anak santri yang mukim ataupun non-mukim, yaitu yang non-mukim warga sekitar masyarakat, berawal dari Rumah Quran Al-Huda, dan akhirnya kita membuat program Rumah Tahfiz Quran Al-Huda, yaitu Super Tahfiz Al-Huda, dalam program 3 hari menghafal Al-Quran 1 juz. Di sana ada beberapa santri yang ingin untuk mukim di pondok. Karena adanya program itu, maka kita buatlah untuk santri mukim dengan pada tahun 2020. Disitulah kita mulai awal membuat program untuk santri mukim di Pondok Modern Darul Ma'iyah. Kenapa kita namakan Pondok Modern Darul Ma'iyah? Karena Dar itu artinya kampung, Ma'iyah itu artinya kebersamaan. Karena saya melihat di sekitar sini, masyarakat Ranca Manja khususnya, banyak perbedaan antara khilafiyah terkait pemahaman dalam fikih dan beberapa hal. Maka kami namakan pondok ini dengan Pondok Darul Ma'iyah sebagai wadah, tujuan niat utama kami sebagai wadah untuk mempersatukan umat, meniadakan antara perkara-perkara khilafiyah. Tujuan dengan ada Pondok Darul Ma'iyah ini adalah sebagai wadah untuk mempersatu umat. Ya alhamdulillah, yang namanya dakwah dalam Islam pasti akan ada namanya ujian, dan pasti setiap orang itu mempunyai ujian. Lika-liku dalam kehidupan perjalanan pondok itu banyak. Di antaranya salah satunya kami pernah diuji dalam perkara finansial, pernah diuji juga dalam perkara muamalah ma'anas. Nah, yang mana pada saat itu terjadi kesalahpahaman. Ada salah satu santri kami di pondok ini yang mana beliau itu adalah salah satu anak dari kalau kita bisa bilang itu ormas ya, lebih tepatnya kita sebut dengan ormas Briges. Yang mana ketika itu anak santri ini punya masalah dengan salah satu masyarakat, dan akhirnya sempat ada terjadi keributan. Dari situlah kami ambil hikmahnya, bahwasanya perkara dakwah, lika-liku dakwah, perkara yang baik tidak semua orang suka. Nah, tapi kami berkomitmen dalam diri kami, selama perkara itu yang kami lakukan baik, berarti orang yang tidak suka berarti orang yang tidak baik. Nah, insya Allah tantangan demi tantangan sering kami alami, fitnahan, ujian, cobaan. Insya Allah sudah kenyang atau sudah sering mendapati hal itu. Maka lebih baik pribadi kita memang harus menggantungkan harapan kita untuk kepada Allah. Karena kata Rasulullah, goyatun nas la tudrok. Artinya apa? Keinginan manusia itu tidak bisa diikuti. Maka kami berkomitmen untuk selalu menggantungkan harapan hanya untuk mengharap ridha Allah. Ya alhamdulillah, tahun demi tahun pondok kami mengalami banyak perkembangan. Di antaranya yaitu alhamdulillah di tahun 2023 ini kita mempunyai asrama yang dulunya awalnya itu bahkan anak santri itu hanya tidur di sebelah kamar saya. Nah, alhamdulillah sekarang pondok sudah punya gedung sendiri, asrama sendiri,
untuk tempat tinggal berteduh anak santri. Alhamdulillah di tahun selanjutnya kita punya lapangan olahraga. Lapangan olahraga, dan di tahun ini, di tahun 2023-2024 ini kami target agar bisa mempunyai tempat sarana pembelajaran untuk program KMI, yaitu Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, agar anak-anak itu bisa merasakan walaupun mereka banyak yang tidak sekolah, minimal mereka merasakan pendidikan formal untuk belajar itu bagaimana. Maka kami berharap, mohon doanya juga dari Bapak Ibu, para muslimin, para donatur, agar bisa terwujud bangunan asrama untuk pendidikan anak-anak. Dan jumlah santri kami saat ini alhamdulillah 30 yang ikhwan di tahun ketiga ini, dan 5 dan 6 yang akhwat. Insya Allah akhwat alhamdulillah tahun ini adalah tahun pertama, sedangkan yang ikhwan adalah tak masuk tahun ketiga. Alhamdulillah untuk pembiayaan di pondok kami ini untuk infak. Infak itu, kenapa kami namakan infak bukan STP? Dikarenakan di sini semampunya. Jadi ada yang kadang memang tertulis di situ 800 per bulan untuk syariahnya, tapi yang ada di lapangan berjalan ada yang 300, ada yang 500, bahkan ada yang 100.000. Tapi kenapa kami tetap menerima? Karena memang kami niatnya untuk membantu dalam berdakwah, membantu mencetak umat, mencetak kader, jangan sampai dikarenakan finansial yang tidak dimiliki malah tidak jadi belajar. Dan kami juga membuat untuk program subsidi silang. Nah, jadi kepada santri-santri yang mampu, itu kami berikan kesempatan untuk menambah infaknya guna untuk menutupi santri-santri yang yatim dan santri-santri yang duafa. Adapun juga alhamdulillah kami dapat bantuan dari beberapa yayasan atau dari gerakan-gerakan ormas, contoh seperti Yayasan Mitra Dai, Yayasan Takrimul Quran, Yayasan gerakan infak beras. Alhamdulillah kami juga dari situlah untuk sumber makan untuk syariah, kegiatan pendidikan dan kebutuhan makan untuk keseharian santri. Di pondok kami di sini yang namanya untuk kendala, ya setiap kendala pasti ada. Nah, kendalanya di antara lain memahami masyarakat dalam mengerti tentang Islam, karena memang di masyarakat sekitar ini kebanyakan mayoritas pemahamannya hanya Islam, tetapi hanya kebanyakan ikut-ikutan. Jadi makanya kami namakan itu Pondok Darul Ma'iyah, agar mempersatukan minimal kampung ini yang satu RW, 1, 2, 3, satu RT-nya bisa bersatu untuk bersama menjadi yang kata Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwah. Adapun kendala yang kedua yaitu hal-hal yang lain, yaitu seperti finansial, ya pasti ya namanya kendala. Itu mah bukan kendala. Menurut saya itu adalah bagian dari bumbu perjuangan dakwah. Ya, alhamdulillah kelebihan, berbicara kelebihan, sebenarnya kelebihan itu orang yang menilai ya. Karena kalau bisa dibilang, jadi kelebihan di sini pondok ini kami menerapkan tadi dia pendidikan tahfizul Quran dengan pendidikan tarbiyah Islamiyah. Jadi menjadikan anak itu bukan hanya, santri itu bukan hanya menghafal Quran, melainkan akhlak pribadi, sikap tingkah lakunya juga seperti Al-Quran. Itu harapan kami. Walaupun beberapa santri ada yang tercapai, ada juga yang ya tidak, karena memang kan kembali ke pribadi masing-masing. Ala kulli hal, kelebihan di pondok ini alhamdulillah kemarin juga sempat mendapatkan apresiasi juara 2 lomba tahfiz se-Kabupaten Bandung Barat dan juara 3 dalam lomba pidato se-Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah prestasi yang lainnya alhamdulillah juga hadroh bisa juga walaupun belum maksimal ya, alhamdulillah
sudah berani tampil lah intinya. Dan seperti itu mungkin cukup gitu. Bagi para santri atau santriwan santriwati yang ingin mendaftarkan putra putrinya di pondok kami, bisa mendaftarkan melalui akun sosmed kami dengan mengirimkan via WA terlebih dahulu dari nomor yang tertera, dan bisa mengirimkan tilawah Al-Quran terlebih dahulu sebelum nanti ada waktu untuk pengetesan, karena nanti akan ada pengetesan wawancara orang tua dan santri, serta ada pengetesan wawancara untuk jumlah hafalan santri, perkara tahsin dan tahfiznya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kami sekali lagi mengajak para jamaah, para hadirin, para muhsinin atau para donatur untuk yang ingin mempunyai anak untuk bisa menghadap bekal Allah kelak di akhirat, mari bergabung bersama di Pondok Modern Darul Ma'iyah, karena insya Allah di sini kami akan mencetak kader-kader umat, kader-kader generasi penghafal Quran yang bukan hanya sekedar menghafal, tapi berakhlak Qurani, berjiwa Qurani, dan menjadikan pribadinya seperti Al-Quran, yang mana kelak nanti kita bisa berkumpul lagi di surga Allah sebagai Ahlul Quran. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan atau memondokkan anaknya di pondok kami sangat mempersilahkan. Dan insya Allah di kami di sini ada program reguler, takhusus, dan ada juga KMI. KMI jadi dia hanya menghafal Quran dan mengikuti pelajaran di Risal Islamiyah seperti pelajaran di Gontor. Dan yang kedua, pembelajaran reguler. Reguler artinya anak sekolah pulang pergi bekerja sama dengan sekolah luar, yaitu dekat sekitar pondok, pulang pergi ke sekolah dan kembali lagi ke pondok mengikuti program takhusus Quran. Dan adanya juga program yang terakhir, takhusus Quran, artinya tidak sekolah dan juga tidak pembelajaran di Risal Islamiyah, melainkan hanya fokus menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Yayasan Mitra Dai, subhanallah, dan seluruh donatur, pengurus, dan relawannya, siapapun itu. Semoga hanya Allah yang bisa membalas dengan sebaik-baiknya balasan kepada Yayasan Mitra Dai. Kita doakan semoga Yayasan Mitra Dai bisa semakin berkembang, semakin menebar manfaat untuk umat, dan semakin berkah dan semakin banyak rezekinya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti program dari seluruh kegiatan Mitra Dai, baik dari program jariahnya, program keilmuannya, dan lain sebaiknya. Itu saja, mungkin lebih dari kurang mohon maaf. Kita doakan sekali lagi untuk Yayasan Mitra Dai, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Untuk Yayasan Mitra Dai, kita doakan semoga Yayasan Mitra Dai semakin berkembang, semakin berkah, semakin banyak menebar manfaat untuk umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ida, dimanapun Anda berada, kita sedang berada di bangunan yang sedang dibiarkan oleh Mudir Ma'had, sahabat saya, yaitu Ustadz Ferry Anggara, yang mana beliau sedang mengikhtiarkan pendirian asrama, ya Ustadz ya? Ini asrama santri Pondok Modern Darul Ma'iyah. Kita bisa lihat di samping kanan kiri. Ini gedung ini lantai 2-nya sudah dalam proses pengecoran, alhamdulillah. Dan selebihnya masih dalam proses pembangunan sampai kita doakan semoga segera rampung. Saya Rizky Haidsul Haq, ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, mengajak seluruh para muhsinin, para dermawan yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari fondasi berdirinya para penghafal Quran di sini. Jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu. Ayo didonasikan dengan donasi yang terbaik,
yang insya Allah itu akan menjadi bagian dari amal yang terus mengalir walaupun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah melihat hasilnya dan juga santri-santrinya, masya Allah. Nah, saya tidak ragu untuk mengajak sahabat sekalian, ayo kita bantu pendirian asrama dari santri Pondok Modern Darul Maya. Sekian dari saya, bisa dilihat lagi sekali lagi ke sebelah kanan, sebelah bawahnya itu juga lantai 1 sedang dalam pembangunan. Ya, kita mengajak sekali lagi dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan ikhtiar ini. Dan yang terakhir dari saya, kita doakan semoga Ustadz Ferry agar diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam bersama santri-santri di sini. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.